Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan satu topik yang baru tentang manusia di akhir zaman. Apa yang digambarkan oleh Alkitab tentang manusia di akhir zaman menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan supaya kita bisa menemukan kesejatian dan bisa memahami realita yang ada di sekitar kita. Tanpa kita kemudian terjebak menjadi salah. Tetapi sebaliknya kita menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang tenang karena mampu memahami apa yang sedang terjadi. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius 3:1-9, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara yang kekasih, apa yang mau kita bicarakan bagian ini akan dibicarakan dalam dalam beberapa kali. Nah, yang pertama kita akan membicarakan dulu apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, yaitu bahwa kondisi dunia, situasi hidup akan semakin sukar. Dan kesukaran hidup pada akhir zaman digambarkan menjadi sangat menarik, ternyata menyangkut kepada kualitas, saudara. Kualitas hidup itu akan semakin sukar, akan semakin berat. Nah, pola hidup manusia seperti apa itu akan kita bicarakan satu persatu seperti apa yang sudah digambarkan oleh Paulus kepada Timotius. Tetapi sekarang kita akan melihat secara global bagaimana bahwa hari-hari terakhir ini adalah masa-masa yang sukar. Paulus memang membicarakan sejauh ini adalah masalah-masalah menyangkut kepada moral, di mana terjadi dekadensi moral yang sangat mengerikan, pemerosotan yang sangat mencengangkan, mengakibatkan hal-hal yang semakin hari tampak menjadi semakin jahat. Dan memang itu fakta yang kita baca di dalam Alkitab. Tetapi itu juga fakta yang kita lihati di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Alkitab tidak meleset ketika membicarakan apa yang kelak akan terjadi. Sekalipun Alkitab dibicarakan atau dituliskan 2000 tahun yang silam kurang lebih. Karena itu, apa yang dikatakan Alkitab bukan sebuah prediksi ataupun ramalan, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah penggambaran tentang kebenaran yang Allah katakan kepada manusia. Sehingga Allah penguasa dunia, sang pencipta dunia, mengatakan kebenaran, maka kebenaran itu tidak akan ditelan waktu, tetapi justru akan nyata di dalam waktu, tidak terbantah oleh penjelasan waktu. Menarik bukan? Karena ternyata memang hidup makin hari makin sukar. Nah, jadi moralitas yang mengalami dekadensi yang sangat mengerikan, pemerosotan yang sangat menakutkan, sehingga ini menjadi sesuatu tungkikan yang sangat tajam, menungkik ke bawah menuju kepada kehancuran. Kalau dulu dengan tegas misalnya orang akan berkata homo itu dosa, sekarang tidak lagi. Akhirnya muncul orang akan berkata, loh orang kan tidak ingin untuk menjadi homo, jadi nggak dosa. Lalu kalau dulu gereja tegas-tegas menolak, sekarang kompromi. Bahkan akhirnya gereja menyetujui, bahkan memberkati. Ironis bukan? Kalau dulu misalnya kita kawin cerai itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, sekarang dianggap lumrah. Maka ini menjadi suatu fakta-fakta yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan, di mana kemudian orang dengan toleransi yang sangat tinggi, akibatnya adalah kompromi yang sangat menakutkan. Boleh-boleh saja, ya itu tergantung dia. Nah, di sana relativisme sudah menghantam. Maka terjadilah pemerosotan yang sangat mengerikan terhadap moral, saudara. Sehingga sekarang misalnya kalau pendeta khotbah kuat, khotbah keras maksudnya gitu ya. Orang bilang keras. Orang suka berkata pada saya pengkhotbah yang, waduh Pak Bigman terlalu keras kalau bicara gitu ya misalnya. Saya kadang-kadang suka bingung keras di mananya.
Tetapi saudara sejatinya apa? Saya akan berkata pada saudara karena saya belajar tentang filsafat, realita pergumulan dunia, tentang psikologi, begitu ya. Jadi sebetulnya saya berkhotbah keras? Enggak, saya cuma bilang apa yang dibilang Alkitab, kok enggak ada yang keras. Tetapi peta kehidupan kita memang berubah. Dulu kita yang tegas, sekarang kompromi kan begitu. Dulu anak kalau kurang ajar sama orang tua kan langsung dipukul, sekarang kan tidak. Dulu anak kalau tidak hormat sama orang tua kan kurang ajar sekali itu. Sekarang mah banyak, bahkan jadi bercandaan kadang-kadang. Iya kan? Jadi ada yang berubah dari zaman bapak kita misalnya ke zaman sekarang. Yang berubah kita, bukan kebenarannya. Sehingga kebenaran yang dulu dikatakan itu tegas dan jelas, dan bisa diterima orang dengan kualitas hidup di masa lalu, masa sekarang orang gak bisa terima. Karena dianggap menjadi sesuatu yang menghantam kiri dan kanan. Padahal memang harus begitu. Mana boleh firman dikurangi, tapi sebaliknya tidak boleh ditambahi. Katakan saja apa adanya. Apakah saya tidak sadar? Tentu saja saya sangat sadar. Saya sangat mengerti. Justru karena mengerti dan menyadari itulah saya harus tetap meneriakan kebenaran. Walaupun konsekuensinya, walaupun resikonya terasa tidak sederhana, berat, sulit. Tapi saya tidak boleh menjadi pembohong. Saya tidak boleh menjadi penipu. Kalau saya berkata benar, bukan berarti karena saya manusia yang super benar dan hidup benar. Tidak, saya juga punya dosa. Saya pun harus menghantam diri saya sendiri. Khotbah saya pun harus mengkoreksi diri saya sendiri. Dan saya bertanding dalam hidup ini. Untuk dilihat, diamati, dicermati. Dan semua kita orang Kristen kan dipanggil seperti itu. Karena itu dikatakan kita menjadi garam dan terang dunia, bukan? Dan tidak ada orang menaruh pelita itu di bawah gantang, tapi di atas gantang. Di atas kaki Dian. Taruh di sana apa lilin itu supaya terang semua, kan begitu. Nah, jadi saudara, keadaan dunia ini memang semakin sukar. Ya, saya juga merasa seperti yang saya katakan tadi, semakin sulit kita bicara benar. Karena dianggap keras, terlalu ekstrim dan seterusnya. Ironis bukan? Berat. Dulu anak cukup diteriakan oleh orang tuanya. Stop, stop. Sekarang bukan saja anak membantah, malah melawan. Ini fakta. Pernahkah Anda berpikir itu, saudara? Kita sudah terlalu biasa mendengar kata-kata yang kompromi. Sampai kata-kata tegas kita tidak lagi suka. Lalu kita menganggap itu salah. Padahal yang salah adalah kita. Daya terima kita, daya tampung kita itu yang masalah. Saya ambil contoh. Kalau kita punya rumah, ada engsel pintu yang ke lantai misalnya ya. Ceklek, lantainya kan dilobangi. Waktu pertama kali plak, gampang ya. Lama-lama susah, tekan. Saudara tahu kenapa? Jangan repot-repot. Anda lihat lubangnya, korek. Di sana debu numpuk. Sehingga debu numpuk meninggi. Meninggi mengakibatkan anak engsel itu tidak bisa masuk lagi. Karena ketahan oleh debu itu. Tapi kalau saudara korek debunya, langsung beres. Jadi jangan engselnya yang diganti. Ya, itu nggak ada masalah itu. Kunci ke bawah itu. Yang masalah lobangnya. Tapi kita selalu seperti yang saya bilang tadi. Kita yang berubah, tapi kemudian kebenaran yang kita katakan terlalu keras. Nah, jadi saudara, hidup memang semakin sulit. Menyatakan kebenaran semakin berat. Karena lebih banyak yang tidak menyukai daripada yang menyukai. Kita sudah terlalu terbiasa misalnya dengan basa-basi. Sehingga kata-kata langsung dianggap tidak bermartabat, tidak santun. Ironis bukan? Saya ambil contoh, kalau misalnya kita ditegur orang. Kalau dulu orang ditegur salah, dia tunduk kepala. Sekarang malah melotot. Jawabnya enak lagi. Saya memang salah pak, tapi cara negurnya jangan begitu dong. Nah lo udah tahu salah, mesen lagi cara negurnya bagaimana. Bukannya menyadari, tapi meributkan cara. Aneh kan? Tapi itu kenyataan. Dan ini kehidupan. Betapa sukarnya saudara menegakkan nilai yang benar itu. Ini kenyataan. Jadi kehidupan yang sukar itu menjadikan manusia menjadi sangat sulit di dalam melakukan kebenaran karena dekadensi moral yang merosot sangat luar biasa. Kenapa dekadensi moral itu bisa terjadi? Pemerosotan moral bisa terjadi? Karena berbagai pola pikir yang kita sebut filosofi atau filsafat itu yang datang menghantam nilai-nilai. Seperti relativisme misalnya. Belum lagi sekarang ini kita dihantam oleh nihilisme. Wow, berat sekali. Sadar tidak sadar kita sudah diracuni. Ironisnya lebih banyak yang tidak sadar. Sehingga tidak mencari, nggak boleh gini, saya mestinya keluar, saya mestinya benar. Itu sedikit sekali. Dulu saya ingat guru saya pernah selalu berkata, saya sering merasa lonely, sendirian. Ketika berjuang mau menyatakan kebenaran. Dulu saya tidak paham. Tapi belakangan saya makin ngerti. Iya ya. Karena ketika saya mulai berbicara tentang kebenaran, lalu orang mulai berkata, ya ini jangan gini, jangan gitu, terlalu lebih, terlalu begini. Baru saya mulai pikir, iya loh. Padahal saya melihat, saya harus bicara itu. Saya melihat apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dari gambaran Alkitab yang sangat jelas. Bahaya apa yang sedang kita hadapi. Tapi waktu saya berteriak, jadi kayak sendirian. Saya makin jadi ngerti apa yang dialami Nabi Nuh. Dia bilang mari bikin bahtera. Semua orang tertawa. Kok bikin bahtera? Nuh bikin bahtera karena tahu apa yang akan terjadi. Tuhan sudah kasih tahu kepada dia. Roh Kudus sudah beritahu pada dia. Tapi orang lain tidak tahu. Menganggap dia gila, bodoh, tolol.
Ironis bukan? Tapi Nuh yang tahu harus taat pada apa yang Tuhan sudah kasih tahu, maka dia kerjakan pembangunan Bahtera. Maka saat bersamaan sekaligus Nuh sah dan resmi dicap gila oleh lingkungannya. Nuh sendirian, kecil sekali, istri anak mantu yang ada di sana. Orang lain mentertawakan. Yesus menjadi sendirian ketika dia membicarakan salib dan kebenaran. Ahli Taurat mencemooh bahkan mempitnah dan menyalibkan dia dan murid-muridnya. Gak mampu untuk memahami apa yang Yesus mau kerjakan. Mereka tinggalkan. Giliran Rasul juga mengalami kesulitan. Lonely lagi, sendiri lagi. Paulus berteriak. Bagaimana dia difitnah. Bagaimana dia harus berdebat dan berkata, betapa hidupnya penuh dengan perjuangan. Berkali-kali aku disesat, dicambuk, diuber-uber seperti penyamun. Kadang-kadang kita bilang, apa sih Paulus kok ngomong soal dirinya terus, apa yang dialaminya. Tapi dia tidak sedang bicara tentang dirinya. Dan supaya kita kagum pada dia. Tapi dia lagi bicara. Bahwa dia rela mengalami apa saja demi Injil itu. Betapa tidak mudahnya. Nah itulah seharusnya keberanian orang Kristen, saudara. Sehingga ketika kita mau benar, jangan Anda frustrasi. Ketika dunia tidak merespon pada kebenaran, bahkan sebaliknya. Muncul perlawanan-perlawanan. Jadi dekadensi moral yang sangat mengerikan itu pertama. Yang kedua tadi kebangunan dari pemikiran-pemikiran atau filosofi, juga sains dan psikologi. Itu semua tidak salah. Tetapi tidak sedikit yang menjadi alat yang dipakai untuk melawan kebenaran. Jadi kita mesti memilah-milah, mesti memisah-misah. Mana yang pas, mana yang gak pas. Ya, di negara-negara maju di mana sains begitu tinggi, orang beragama kan dianggap jadi aneh toh. Apalagi kalau beriman sungguh. Itu dianggap aneh. Tidak lazim. Dan lama-lama dunia akan sadar menganggap kita beragama jadi aneh. Maka agama pun harus logik. Harus saintis. Nah gitu loh. Gak gampang saudara. Mari kita bertanding, mari kita bertarung. Dalam nilai kebenaran yang sejati. Itu sebab akhirnya agama supaya bisa diterima apa? Mencocok-cocokkan dirinya, pendapatnya, ajarannya dengan dunia. Supaya agama tidak ditolak, maka penawaran adalah, kamu adalah apa yang kamu mau, kamu bisa jadikan, kamu anak Tuhan, karena kamu anak Tuhan, apa yang kamu inginkan, kamu bisa dapatkan. Nah itu kan manusiawi kita kan, yang serakah dan mau serba semuanya. Jadi tidak lagi khotbah sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, nggak laku itu. Padahal Yesus yang ngomong, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Itu khotbah payah itu. Ironis kan ya? Nah saudara-saudara ayo jujur jadi orang Kristen, belajar maju. Gak gampang, saya juga sadar, saya pun ada dalam pertarungan itu. Kita sedang menghadapi pertarungan nilai hidup yang sangat berat, yang tidak sederhana. Tapi kita harus bertarung. Dan realita dunia pun ternyata ini menjadi prinsip yang ketiga. Kalau yang pertama tadi ada dekadensi moral, membuat dunia makin sukar. Yang kedua pertandingan-pertandingan nilai yang menggerogoti nilai-nilai moral itu sendiri. Dan ternyata realita hidup dunia ini pun mempengaruhi cara kita berpikir bukan? Karena semakin sulitnya hidup misalnya untuk bertanding dan mencari ekonomi. Sehingga manusia cenderung untuk bagaimana bisa makan sendiri dulu. Boro-boro bermasyarakat. Kita di desa misalnya gotong royong. Begitu di ibu kota. Potong rorong kan begitu ya. Potong rongrong maksudnya apa Pak? Ya gotong royong ke sana bantu-bantuan. Tapi kalau potong dan merongrong ya tahu sendiri. Habis-habisan gitu lah. Kenapa? Karena susah. Mau hidup 5 orang berat. Hidup ini cukup 3 orang ya 2 dibunuh. Kok gitu? Yes. Saya selalu mengingatkan. Orang sudah mengatakan penduduk bumi sekarang 6 miliar, sekian. 50 tahun lagi 2058, sekian. 2110, sekian. Pada waktu itu, rumah akan mahal bukan? Karena tanah akan menjadi sangat mahal. Pada waktu itu, kerja akan sangat susah. Karena jumlah orang bertambah, pekerjaan pasti berkurang. Ingat lahan berkurang tadi. Pada waktu itu, wow. Anda gak bisa lagi mikirin punya pembantu, suruh ini. Pada waktu itu orang akan kerja sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Alangkah ironisnya, karena pada saat yang bersamaan, orang tidak lagi menjadi makhluk sosial yang bermasyarakat secara utuh. Karena terjebak pada realita kehidupan pertarungan zaman yang semakin menggila. Panas bumi semakin meninggi. Stok bumi semakin berkurang. Perut bumi tak lagi menyisakan minyak. Sehingga minyak bisa jadi sumber pembunuhan. Air minum tak lagi memadai. Air minum bisa menjadi pertumpahan darah. Waduh. Hidup kita kok makin ngeri ya? Yes. Karena itu tidak heran kalau kemudian muncul perilaku-perilaku moral seperti yang digambarkan dalam 2 Timotius. Saya memang membalik dari moral baru berangkat nilai, baru berangkat alam. Jadi alam itu ternyata memang rusak loh. Maka seturut dengan perubahan alam terjadilah perubahan nilai. Seturut dengan perubahan nilai terjadilah perubahan moral. Itu yang terjadi. Maka makin hari makin maju, makin lama dunia kita makin susah.
Oh, teknologi kan makin maju, Pak. Betul. Dan teknologi yang makin maju membuat kita itu makin rasa kita hebat, membuat kita rasa tidak lagi perlu Tuhan. Ironis ya. Waduh. Terjadi sebuah paradoks yang sangat tajam. Kemajuan yang harus dibayar dengan kemunduran. Mengerikan sekali. Teknologi kita makin canggih, tapi kebergantungan Tuhan kita makin rendah. Dan itu yang terjadi, saudara. Oleh karena itu mari kita yuk sebagai orang percaya melihat bahwa realita pergumulan zaman ini perlu disikapi dengan sungguh-sungguh. Tak lagi bisa sekedar berbasa-basi. Mari jadi orang Kristen yang benar. Enggak sekedar pergi ke gereja apalagi kemudian berkata, saya ke gereja deh Pak, habis itu pulang bodo amat lah, gak mau tahu. Habis gereja ribut melulu, jadi saya gak mau tahu. Apa saudara bisa begitu? Saudara mengabaikan panggilan Tuhan untuk ambil bagian mengubah wajah zaman. Saudara tidak boleh melarikan diri seperti itu. Toh masih ada orang-orang yang benar. Toh masih ada gereja-gereja yang mengumandangkan kebenaran yang benar itu kan. Zaman Elia juga stres ketika dia sudah membunuh ratusan nabi Baal. Tetapi ternyata orang Israel tidak bertobat. Dia sempat frustrasi, kecewa berat. Sampai kemudian Tuhan berjanji dan berkata kepada Elia, jangan begitu. Aku akan memberikan kepadamu 7.000 orang Israel yang setia. Wow, 7.000 dari ratusan ribu loh. Atau mungkin sudah jutaan pada waktu itu. Ironis sekali. Elia hanya dapat 7.000. Kecil sekali. Kalau kita anggap saja orang Israel 700.000 ya berarti dia dapat cuma 1%. Hah? Tapi itulah kehidupan. Namun dengan jumlah yang 1% dia bisa berkarya. Bukankah Gideon melakukan hal yang sama? Jadi kita bukannya dengar ini lalu makanya udahlah gak ada harapan. Salah. Justrunya di pertandingan yang menyenangkan karena kita harus menangkan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kita menjadi alat yang tangguh untuk memenangkan pertempuran. Jangan takut, jangan mundur. Pertetapkan hatimu, ambil sikapmu. Jadilah laki-laki jantan yang memandang ke depan. Bertanding dan tidak lari dari arena pertandingan. Sampai titik darah penghabisan ketika Tuhan datang. Kita tetap dalam garis kesetiaan. Mengumandangkan kebenaran, alangkah luar biasanya. Jangan berkeluh kesah, jangan cengeng dan hanya menangis. Berteriak tentang persoalan diri, menyesali dan mengasihani diri tanpa pernah mensyukuri betapa Tuhan menciptakan kita dengan rahmat ilahi yang luar biasa dan belajar untuk melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan. Saudaraku yang kekasih, dunia semakin sukar, betul. Alkitab sudah berkata. Tapi awas, Alkitab tak pernah hendak bersetuju. Kita kecewa dan menangis di sana. Sebaliknya, kita digugat dan dituntut untuk mengenali dunia ini. Dan tentunya mencarikan solusi, mengatasi pergumulan yang ada. Camkan, pikirkan, dan jangan tenggelam pada perangkap yang salah. Nah jadi saudaraku yang kekasih, Alkitab tidak pernah menjanjikan dunia ini akan makin mudah. Tidak, makin sukar. Loh Pak, saya dengar pendeta khotbah kok semuanya akan makin mudah, makin mulus. Kita Tuhan akan dapat apa saja yang kita inginkan loh Pak. Ya enggak tahu lah aku, kalau kamu dengar khotbah itu ya dengarlah. Tapi kalau kamu dengar kata Alkitab, perhatikanlah. Lah wong Yesus sendiri ngomong kalau mau ikut dia, sangkal diri, pikul salib dan ikut dia. Yesus pula yang berbicara kepada kita dan berkata, hei orang-orang percaya, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Hei, berat sekali itu. Mau apa di sana? Dan dia selalu mengingatkan kepada setiap kita, serigala punya liang, burung punya sarang, dia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Betapa beratnya pertandingan dan pertarungan hidup. Tetapi dilewatinya dengan penuh kesetiaan. Yesus Kristus Tuhan itu ada di kayu salib justru untuk mengunci kemenangan. Tapi kemenangan Kristen kok terbalik ya? Yes, itulah kemenangan Kristen. Itulah kemenangan sejati. Bukan memuaskan diri, memperkaya diri, lalu menyebut diri diberkati. Tapi berbagi dan memberi tanpa henti. Sehingga banyak orang merasakan kehadiran kita penuh arti. Camkan, pikirkan, renungkan. Bukankah Yesus adalah kebenaran sejati yang tak terbantah? Kalau memang kau masih percaya padanya, lihat hidupnya. Belajar dari dia. Ialah jalan, kebenaran, dan kehidupan yang sejati. Baik saudara, dunia makin sukar, tapi ingat, pemeliharaan Tuhan tetap. Dunia makin sukar, tapi ingat, Tuhan terus menolong kita untuk belajar. Dunia makin sukar, tapi ingat, Tuhan menjadikan kita pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Di tengah kesulitan, di tengah pergumulan. Tapi jangan bilang lebih dari pemenang, lalu punya semua-muanya, beres semua-muanya, mulus semua-muanya. No, Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Kembali,
mencintai Alkitab yang sejati. Sekalipun hatiku seringkali tak mengingini. Kadang-kadang kita berontak ya pada kebenaran itu. Tapi kita mesti belajar menaklukkan diri. Selamat menikmati hari-harimu. Selamat bertarung untuk menjadi pahlawan dan pemenang, bukan pecundang. Kiranya engkau bisa melewati dunia yang sukar, tetap menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Karena itu tolong tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga mau berdoa, menyerahkan tiap pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan, melintasi kesukaran hidup, supaya kami tak menjadi pecundang tapi pemenang oleh belas kasihan-Mu. Tolong semua kami, bangunkan, gairahkan kami untuk bersyukur atas hidup ini, untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bersyukur karena Tuhan melibatkan kami dalam pelayanan yang sejati di tengah dunia yang kejam ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami ucap syukur, berdoa, dan terus mohon pimpinan Tuhan supaya boleh menaklukkan dunia dan mempersembahkan dunia untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.